Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku sudah masuk puasa ke-17 ya. Jadi tinggal sesaat lagi. Jadi mudah-mudahan saudaraku sehat-sehat semua tanpa terkecuali dan melaksanakan ibadah puasa yang sempurna. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan selalu sehat selalu saudaraku ya. Dan begitu pun juga mengenai urusannya. Jadi oke, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW tentang gedungnya saudaraku ya. Jadi sekarang penjelajah 75 sekarang akan memberikan masukan mengenai adanya di dalam tata ruang ruangannya walet ya, gedung walet yang sulit menginap, yang sulit beradaptasi, yang sulit betah. Lebih-lebih mengenai adanya bikin sarang walet ya. Jadi oke lah saudaraku, silakan tonton videonya sampai pun, mudah-mudahan ada inspirasi ke depannya dan saudara bisa mempraktekkan di gedungnya masing-masing, terutama yang banyak galau, yang galau, istilahnya yang galau ya. Pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya gedungnya mengenai adanya jarak. Jarak lagi saudaraku ya. Jarak. Maksudnya jarak yang mana? Jarak yang saya akan bahas ini mulai dari lantai ke plat, berapa jarak yang bagusnya Bang untuk di dalam ruangan RBW lantai pertama. Lantai kedua berapa bagusnya jaraknya, begitupun juga lantai ketiga. Karena gedung saudara kita ini 3 lantai dia punya gedung, ukuran dia punya gedung 4 kali 12 ya, 4 lebar, 4 meter lebarnya, panjangnya 12 meter ya, lantainya 3 tambah poin, dia menggunakan poin, berarti 4 dengan poin ya. Tetapi untuk walet hanya 3 lantai. Yang dia tanyakan saudaraku ini, kalau kita mendirikan gedung lagi di belakangnya Bang, kan ada rencana dia mendirikan gedung lagi ya, dia mau tambah gedungnya ya. Dia menanyakan berapa yang maksimalnya yang diinginkan walet guru kalau saya akan mendirikan gedung lagi. Jaraknya antara lantai ke plak, maksudnya lantainya, lantai ya, lantai baru plak, berapa jarak. Dan begitu mengenai juga dia menanyakan berapa jarak sirip yang bagusnya. Jarak sirip ya, sirip jaraknya perantara sirip. Kalau sudah selesai gedung, berapa jarak sirip yang maksimalnya juga untuk di dalam ruangan RBW, di dalam gedung rumah walet. Itu mengenai adanya yang disukai walet, yang disukai itu walet yang cepat beradaptasi. Itu. Jadi saya akan bahas saudaraku dulu yang pertama, nanti saya bahas saudaraku yang mengenai adanya jarak sirip dan begitu pun juga mengenai adanya ketebalan dan lebar. Itu sirip. Jadi yang saya bahas dulu ini saudaraku adalah jarak. Saya sudah sering mengangkat, saya sudah sering menjelaskan antara lantai ke plak jaraknya sekian. Ini bukan sekali, bukan 2 kali, sering. Makanya saudaraku, itulah bahasa saya. Coba ikuti konten tutorial saya sampai habis, sampai full, supaya saudaraku itu bisa memahami, bisa mengerti berapa jarak yang bagusnya. Ya, karena banyak saudaraku itu asal memasang, ada yang 1,5 meter, ada yang 1,80 meter, ada 2 meter, itu kan tergantung, bisa semua. Pokoknya semua bisa. Semua, biar 1 meter juga bisa. Itu kata bisa ya, kata bisa, tetapi yang kita pikirkan matang-matang kendala ya, risiko. Yang mana yang saya katakan kendala atau bahasa risikonya untuk walet ya, semua di tempat sudah biar 1 meter di tempat itu walet. Jadi selalu saya katakan, pikirkan matang-matang saudaraku, jangan sampai di kemudian hari saudara bagus rezekinya ya, ingin rezekinya umpamanya berkeloni walet, kira-kira apa yang terjadi saudaraku seumpamanya jarak lantai ke plak itu mepet.
Ya rendah, ya bukan mepet, rendah antara lantai ke plat. Kalau plat dari lantai ke umpamanya hanya 1,5 meter, kira-kira itu burung saudaraku ya, apa tidak banyak mati kalau rendah. Sedangkan walet itu dia terbang, bukan jalan di lantai. Beda dengan kita, manusia itu kan jalan, walet kan terbang. Nah, coba. Kalau seumpamanya 2 meter, nah, umpamanya siripnya, umpamanya lebar sekian lebar, jadi sisa tidak cukup lagi 2 meter. Nah, di situ banyak terjadi saudaraku yang kita hindari, akhirnya dia memperlihatkan kita yang tidak kita inginkan. Yang mana itu yang tidak kita inginkan, itu terjadinya walet benturang di dalam, baku nabrak. Ya, banyak yang stres, akhirnya jatuh ke bawah di lantai, sulit naik lagi, apalagi kalau baru belajar terbang. Nah, itu biasa banyak mati. Ini selalu saya utarakan saudaraku ya. Nah, jangan asal membangun, dipikirkan juga keselamatannya walet supaya apabila walet ini aman, ya jelas saudara juga bagus, enak. Nah, kalau umpamanya sudah banyak walet saudaraku, banyak yang mati asbabnya karena terlalu rendah, mana lagi sempit lagi, mana panas lagi. Apalagi kalau umpamanya ventilasinya tidak teratur, hai. Saudara lagi selalu keluar masuk mengganggu. Nah, itu biasa walet panik. Nah, lantai keplak itu rendah lagi, hai, di situ. Tambah lagi kamar-kamar banyak sekat-sekatnya di dalam, hai. Jangan harap saudaraku itu walet itu bisa selamat dengan nyaman. Selamat hanya sementara, tetapi lama kelamaan itu banyak yang mati. Sedangkan gedung yang 3 meter sampai 3,5 meter, 4 meter biasa masih ada yang mati waletnya. Nah, apalagi kalau platnya rendah itu. Kan yang kebanyakan itu yang merancang gedung saudaraku ya, yang dia pikirkan itu hanya persoalan panen. Dia tidak pikirkan yang kendala yang di belakangnya loh. Yang mana yang saya maksud, yang mana yang saya katakan, hanya dia pikirkan panen. Kalau rendah itu enak dipanen kalau ada sarangnya, tidak setengah mati naik kasteleng. Iya memang saudaraku, tetapi pikirkan juga waletnya. Karena sedangkan bikin sarang ini, yang cetak sarang ini, buat sarang ini kan walet. Kalau waletnya umpamanya rendah, antara plak ke sirip itu kan banyak mati, kan kendalanya juga ke saudara. Nah itu. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kalau kita mendirikan gedung itu kita pikirkan matang-matang. Nah, justru itu saya katakan tadi ya. Nah, sebenarnya itu walet biar 1 meter jarak ditempati juga kalau sudah tinggal, tetapi yang jangka panjangnya, yang ke depannya. Ya, solusi nanti sudah banyak walet, banyak kanakan. Kalau rendah itu sudah kuah biasa di situ. Hai, bentur-benturan kanakan di dalam. Itu anak walet yang belajar terbang itu ya sudah, kalau benturan itu sampai jatuh sulit naik lagi, hai. Nah itu karena sudah banyak kelihatan di lapangan saudaraku, ini bukan cerita loh. Banyak yang saya hadapi, gedung yang rendah itu banyak yang mati. Nah, memang kalau waletnya baru sedikit, mungkin ada yang mati tapi belum terlalu nampak sekali. Tetapi kedepannya kalau waletnya umpamanya sudah mulai berkeloni, ya, sudah mulai banyak. Nah, biasa di situ yang kanakannya yang belajar terbang kasihan itu. Kalau jatuh sulit lagi naik karena itu. Ya, naik lagi saudaraku, sementara naik lagi, hai, baku tabrak lagi. Karena itu rendah. Tidak leluasa itu walet, dia bermanuver di dalam karena adanya ini plak dengan lantainya rendah, dari lantai ke plaknya itu rendah. Makanya apa salahnya saudaraku, kan makanya saudaraku itu banyak yang dia pikirkan lantainya saja. Saya mau bikin gedung umpamanya 3 lantai 4 lantai, akhirnya nanti dua lantai bisa dijadikan 4 lantai karena dia pikir itu. Kalau memang gedung saudaraku ukuran yang kayak gitu yang saya sebut tadi, 1 meter ke atas, 2 meter ke bawah, mending saudara seumpamanya gedung saudara 4 lantai jadikan aja 3 lantai. Bagi aja di situ.
Ya karena ini saudaraku ini jangka panjang loh. Kalau mengenai adanya bahasa panen saudaraku tidak sulit saudaraku. Kalau sudah panen itu paling saudara bikin kastel yang berapa tinggi aja kastel yang saudara bikin, ya baru saudara naik buka sarang. Bukan juga buka sarang hari-hari. Makanya justru itu selalu saya gambarkan saudaraku, jangankan sarang walet kita panen ya. Kelapa saja di Panja yang punya petani kelapa, yang punya kebun kelapa loh. Berapa tingginya kelapa? Nah, itu kan membuktikan saudaraku bahwa itu mengenai adanya panen tidak sulit loh kalau memang sudah produksi. Maksudnya sudah berhasil. Itu yang kita pikirkan dulu yang ke depannya. Nah, itu. Bagus saudaraku ya kalau umpamanya gedung saudara itu agak jaraknya umpamanya 3 meter. Ya standar lah 2,70 m, 2,50 m itu pun juga kalau 2 meter saudaraku masih tersiksa walet itu. Ya hanya saya katakan di saudaraku, saya berikan info ya, masukan. Tetapi kalau saudara menginginkan apa yang saudara inginkan mengenai adanya naluri saudara, pemikiran saudara mungkin bagus begini aja, tidak usah ini ya. Itu kan istilahnya tidak ada sistem penekanan saudaraku ya, karena itu saudara yang punya gedung. Hanya saya menyampaikan yang saya alami, yang saya rasakan sehari-hari saya di lokasi. Nah, begitupun juga mengenai adanya gedung yang gagal, gedung yang banyak waletnya mati, sebabnya itu. Hanya saya lihat saudaraku, gedung yang 4 lantai saya jadikan 3 lantai. Karena itu banyak yang mati. Justru yang saya selalu saya katakan, kendala-kendala yang sebelum terjadi ini saudaraku kita antisipasi. Nah, kita ini perlu memikirkan matang-matang sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat ke situ mengenai adanya di dalam gedung ruangannya walet ini. Itu. Jadi saudaraku ya, usahakan itu yang saya katakan tadi, saudara kan sudah mengerti mengenai adanya itu bahasa jarak. Ya, jaraknya yang mana yang bagus, yang jelasnya itu kan selalu saya paparkan saudaraku, yang lebih jarak itu antara lantai ke plat itu lebih bagus. Nah, kalau saya punya gedung saudaraku ya, yang itu yang panen per bulan itu, kan ada berapa gedung, ada saya punya gedung itu jaraknya 3 meter, ada juga saya punya gedung itu jaraknya itu 4 meter lebih per lantai. Coba. Itu. Ada juga yang jelasnya. Saya punya gedung saudaraku, bukan bahwa tidak ditempati walet, bukan bahwa tidak ditempati bersarang, semua ditempati, tinggi, rendah. Hanya yang kita pikirkan saudaraku, populasinya ini supaya dia selamat. Ya, jangan ada kendala, hambatan, itu aja. Mengenai adanya jarak. Ya. Itu. Jadi itu info yang saya berikan saudaraku mengenai adanya bahasa jarak. Yang bagusnya yang mana? Yang bagusnya saudaraku itu 3 meter. Nah, 2,75 m itulah standar sekali tuh, 2,5 meter saudaraku, standar sekali tuh 2,50 m jarak. Nah, kalau saya menender saudaraku itu rata-rata, kalau saya menender saudaraku itu 3 meter, 3 meter ke 3 meter, 3 meter 50, 3 meter 75. Kalau saya menender, ya hanya tergantung dari si punya gedung ini biasa dia ada masukan. Gimana bang, kalau seumpamanya kita ambil sekian aja meter bagian lantai atas, umpamanya 2,5 meter aja kah, umpamanya bisa. Tidak apa-apa, saya konsultasi dengan yang punya. Namun saya yang tender, saya yang nangani gedung itu, tetapi mesti saya ada persetujuan juga mengenai adanya itu. Biar saya katakan ini tetap orangnya meminta bisa kira-kira. Ya saya itu kan saya pertimbangkan juga dulu. Yang mana yang istilahnya yang bagus, yang idealnya. Yang penting lantai pertama itu harus ada yang lantai yang jaraknya bagus, tempat yang bermanuver walet. Kalau umpamanya walet sudah mulai kanakannya mulai terbang, maksudnya anak yang belajar terbang. Kalau luas itu saudaraku, mantap, baru tidak banyak sekat, tidak banyak sekat-sekatnya, maksudnya yang kamar-kamar. Ya, namun ada kamar itu saudaraku, tapi keterbatasan terlalu banyak kamar-kamar ya. Itu biasa walet itu banyak mati.
Karena sudah kelihatan saudaraku ya, banyak kelihatan itu. Saya seperlihatkan juga itu di video itu. Ini wallet mati nih, sebabnya ini. Nah, itu kendalanya ke situ, itu aja. Mengenai adanya bahasa jarak antara plak ke lantai ke plak itu. Jadi oke, saudara sudah paham apa yang saya berikan inspirasi ini mengenai adanya bahasa jarak. Yang bagusnya tadi saya sudah jelaskan. Ya, semua bisa, hanya yang kita pikir kendalanya, ya, resikonya. Karena ke resiko ke wale, jelas larinya juga ke saudara kalau salah-salah. Ya, makanya itu saya katakan pikir matang-matang dulu. Harus jenius, ya, profesional saudara mengenai adanya di dalam tata ruang di gedung saudara. Oke, terima kasih banyak saudaraku yang satu. Sekarang yang langkah kedua yang pertanyaan mengenai adanya jarak sirip. Jarak itu perantara antara sirip papang ke satu yang kita tarik meter, papang tarik meter lagi papang. Berapa jaraknya bang yang paling ideal? Ya maksudnya ideal itu bagus. Yang bagus, ya. Gitu. Kalau penjelajah 75 saudaraku, saya gunakan di lapangan hanya dua ukuran jarak. Nah, hanya dua ukuran jarak antara papang sirip ke papang sirip kita pasang, kita tarik. Itu ukurannya 30 saya biasa gunakan, biasa juga 35 jaraknya. Antara sirip papang ke sirip papang ke satu. Begitupun juga umpamanya sirip cor. Karena ada beberapa saya tender itu saudaraku, saya tangani sampai selesai, mulai dari gedungnya sampai selesai terima kunci itu siripnya cor semua. Itu jaraknya itu 35 kalau sirip cor. Nah, tergantung dari luasnya juga bangunan. Saya lihat juga bermain di luas lebarnya gedung dan berapa lantai. Ini baru saya rancang mengenai adanya bahasa jarak. Kalau cor. Nah, itu jaraknya saudaraku, saudara main di situ. Apa 30 umpamanya saudara gedungnya umpamanya luas, saudara bisa mengambil 35. Umpamanya gedungnya agak mepet, saudara bisa ambil 30. Jangan ambil 25 saudaraku ya. Semua ditempati wallet itu biar 20 ditempati, tetapi itu kok biasa kok berkepal dia punya sayap kan akan biasa baku makan sayapnya sampai dia jatuh. Bagus kalau sudah mulai terbang baru dia jatuh bisa naik kembali, tetapi kalau belum bisa, mati juga ujung-ujungnya. Sama dengan tadi itu bahasa. Kalau baku bentur-bentur wallet itu, benturan di dalam gedung, sama tadi ujungnya itu. Nah, itu jarak sirip. Makanya selalu saya paparkan mengenai adanya jarak. Jaraknya sirip ke sirip yang lain, yang satunya. Nah, itu. Terus berapa ketebalannya? Ketebalan saudara pun tidak menentu, tergantung saudara. Mau saudara yang 2 cm, ya. Mau 2 meter 2 cm 2 cm setengah, mau 3 cm, mau 4 cm kan tergantung dari ini. Ya semua bisa mengenai adanya itu. Hanya yang kita pikirkan gimana cara supaya papannya ini bagus bisa bertahan lama. Ya. Nah, jangan terlalu tipis. Kalau tipis biasa saudara itu nanti biasa cepat. Apalagi ruangan panas itu biasa. Kalau tipis itu kan cepat cepat retak gitu papan kalau terlalu tipis. Ya standar gitulah 2 cm, ada juga 1 cm setengah, ya. Itu tebalnya. Terus apanya lagi saudara yang pertanyakan itu lebar. Lebar. Jadi berapa lebarnya bagusnya guru? Kalau lebar itu tergantung juga dari saudara. Semua juga bisa. Yang penting jangan terlalu ini. Sedangkan balok saudara dia balok 55 di tempat juga sarang bersarang. Kalau papa yang selalu saya gunakan saudaraku itu kebanyakan itu saya gunakan itu kadang 23, kadang 20 cm. Ada juga 25, tapi jarang yang 25. Tergantung saya lihat dari gedung dulu. Dengan ukuran papan, dengan kualitas papan. Baru saya main di situ ukuran di papan sirip. Biar 20 saudaraku, sudah bagus itu 20. Ya. Karena ada masukan juga biasa. Kalau lebar papannya bang bersusun-susun sarang. Tidak usah bersusun-susun dulu. Biar 20 saudaraku. Kan ukuran kalau kita beli beli papan di penjual kayu kan biasanya itu ukuran 19 ya. Nah, itu sebutannya biasa 20 tetapi itu ukuran pasnya itu 19 lebar, 19 cm. Ya,
Itu lebar. Saudara bisa. Ada juga yang menggunakan sudah 15 cm. Nah, itu ada juga ketergantungan bisa. Tetapi yang paling bagus sudah ya standar itu semacam 18 cm 19-20. Itu papan sirip. Ada juga yang menggunakan 25 cm. Ya, mengenai adanya papan sirip. Ketergantungan saja saudaraku ya, tergantung. Yang penting saudara itu lihat itu kualitasnya dulu papan. Itu yang terutama loh. Karena kalau walet itu saudaraku biar di tembok juga melengket, bikin sarang, jangankan di papan. Di balok juga bikin sarang melengket. Nah, biasa di lar juga melengket bikin sarang, di Twitter, di ventilasi. Itu walet sipasnya. Yang penting sudah ini ada terpasang sirip, cukup jarak yang saudara mainkan. Ya itu. Supaya ini burung ini aman. Aman dia istilahnya leluasa kalau sudah dia punya anak ini mulai terbang. Kan itu walet udah mulai terbang saudaraku ya. Nah, dia itu keliling-keliling dalam gedung. Nah, makanya kalau gedungnya itu umpamanya agak plong, nah itu bagus, bebas itu walet. Ya, walet bebas saudaraku. Tidak usah kita akali bahwa kita petak-petak di dalam kamar-kamar. Kan ini kan sudah ruangan tertutup. Beda kalau di luar, ya. Di dalam itu saudaraku itu ya. Tetapi itu kan tergantung dari pemahaman saudara kita di luar kan beda-beda, ya, beda-beda. Makanya selalu saya katakan saudaraku, inspirasi yang selalu saya rasakan, selalu saya jalani, saya lakukan sehari-hari, ya, selama saya terjun di dunia perwaletan, nah, itu semua saya lakukan yang saya paparkan tadi secara original. Tergantung dari saudaraku gimana cara menyikapinya, tergantung bagaimana cara mencernanya. Nah itu. Jadi intinya saudaraku itu mengenai adanya bahasa jarak tadi yang saya bahas. Itu saudara coba praktekkan ya. Ya. Tetap sebenarnya saudaraku itu tidak sulit itu papanya. Ada juga saudara kita itu sampai 40 jaraknya. Wah, 40 papan sirip, dia tarik meter, 40 dia pasang lagi sirip, dia tarik lagi, berarti hanya 2 sirip, hanya 3 sirip terpasang. Itu sudah 80 lebar. Hanya 3 sirip. 1 sirip dia tarik 40, 1 dia tarik lagi 40, berarti 80 hanya 3 sirip. Berarti hanya 1 meter saudaraku itu, 1 meter itu tidak cukup 4 sirip. Berarti kalau 5 meter hanya berapa sirip terpasang. Nah itu. Terlalu pemborosan gedung saudaraku kalau terlalu jarak juga. Ya kalau terlalu mepet juga itu kendala juga ke burung. Itu. Nah itu yang kita pikir. Itu justru itu selalu saya katakan keselamatannya burung walet di dalam ruangan. Begitupun juga terutama kanakan, terutama dia punya anak ini kalau mulai terbang. Nah, kalau dia selalu keliling di dalam itu kalau mulai terbang ini anakannya. Ya itu kan memang dia walet itu kan dia pintar. Tetapi kalau sudah padat saudaraku tidak sulit itu bahasa pintar kalau sudah padat. Bisa jadi dia lawangi dirinya satu, yang satunya ini apalagi ruangan gelap. Nah di situ banyak kita lihat seumpamanya sudah banyak walet kita masuk biasa di situ terjadinya panik. Nah di situ baku benturan di dalam, nabrak satu yang lainnya dengan yang lainnya. Ya, nah itu yang kita hindari. Ya mengenai adanya pertanyaan saudara ini berapa jarak yang paling bagusnya, berapa jarak dari lantai ke pelak guru yang bagusnya, saya sudah jelaskan secara transparan tadi. Nah, terus yang mana juga itu mengenai adanya bahasa jaraknya sirip, maksudnya papan. Nah, saya sudah jelaskan juga mengenai adanya jarak papan sirip, ketebalannya lebar itu tergantung dari saudara. Ya, ketebalan papan juga tergantung dari saudara, tergantung dari kekuatan dana saudara. Nah, seumpamanya itu lebarnya berapa saudara mau menginginkan kelebarannya papan, begitu pun juga ketebalan. Ya, terkecuali seumpamanya bahasa menender itu kan yang menentukan saudaraku itu yang konsultannya, umpamanya sudah diserahkan penuh, ya diserahkan hak kuasa ke konsultan, yang jelasnya saya tahunya terima jadi. Nah itu nggak saya gunakan semua itu saudaraku ya, papan yang 2,5 lebar, 2,5 itu papan 2,5. Biasa juga saya menggunakan 2 senti. Nah, 2,5 itu yang biasa main kalau saya menender di lapangan. Dan jarak itu antara 30 dengan 35. Jarak sirip ke sirip yang lainnya.
Tergantung saya lihat dulu, lihat gedung itu berapa jarak gedung, berapa panjangnya gedung dan lantainya. Di situ baru bisa saya main. Ya kan saya pikirkan ini keselamatannya walet ya ke depannya maksud saya. Ya supaya semua terkendali dengan aman semua. Nah, kalau sudah aman saudaraku ya kan bagus. Ya, intinya itu kalau walet kita hadapi. Ya. Mengenai adanya itu pasal kamar-kamar saudaraku di dalam itu yang jelasnya kan saya sudah perlihatkan semua. Ya, nah, saya sudah perlihatkan, saya sudah paparkan di konten tutorial saya di video saya. Begitupun juga mengenai penjelasannya saya sudah jelaskan secara mendetail semua ya saudaraku ya. Yang mengenai adanya bahasa pemahaman di dalam gedung rumah saudara supaya walet ini cepat beradaptasi ya, tidak banyak gangguannya itu. Nah intinya saudaraku itu selalu saya katakan itu selalu ada ikut itu setiap saya ngonten kalau membahas mengenai adanya gedung itu amankan, selalu ada bahasa amankan, jangan selalu diganggu dulu ya, ada saatnya terkecuali kadang terpaksa semacam burung hantu, ada ular, ada itu saudara bisa masuk. Antisipasi adakan itu pembasmi, perlu dibasmi, maksudnya dibasmi apakah diracun atau disemprot atau gimana saudara, yang penting saudara bisa memahami bagian dalam. Intinya saudara perlu jenius ya mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Nah, karena ini keamanannya semua yang kita pikirkan. Nah, saudaraku ya. Ini sudah 2 pertanyaan saya sudah angkat secara mendetail, secara real. Ya. Jadi intinya itu saudaraku ya saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku di lapangan. Ya silakan dipraktekkan saudaraku. Seumpamanya saudara sudah mendirikan gedung, sisa saudara bisa mencerna mengenai adanya bahasa itu. Saudara menggunakan, yang penting saya sudah berikan jawabannya. Tergantung dari saudara. Nah itu. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata saya terselip karena adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saudara berjuang bersama-sama mengenai adanya gedungnya yang masih lambat, sabar. Ya, yang sudah mulai produktif ya alhamdulillah. Nah, jangan selalu diganggu terus dulu waletnya. Jangan dipikir ini sudah berapa bulan saya harus masuk. Biarkan, tidak apa-apa saudara kalau lebih, tidak jadi masalah. Lebih agak lama kita masuk saudaraku lebih bagus. Intinya itu kalau walet. Hanya ada bahasa perhitungan bahwa sekian bulan baru kita masuk. Nah, itu. Kalau mengenai adanya di dalam ruangan RBW, di dalam ruangannya walet. Ya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf, saya ulangi lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Saya sudah hadirkan pertanyaan saudara ya secara mendetail. Ya yang belum saya angkat, pertanyaan saudara kita yang belum saya angkat, jadi sabar-sabarlah. Nah, insya Allah kalau ada waktu luang, ada kesempatan insya Allah saya akan angkat pertanyaan saudara sesuai dengan pertanyaan saudara. Apa yang ditanyakan mengenai adanya di dunia perwaletan, saya akan angkat secara mendetail. Ya, jadi sabar-sabar saudaraku ya. Nah, itu pesan saya saudaraku, bersabar seperti menunggu di dalam gedung ya. Kapan kita pengecetan, kapan baru waletnya bisa berkembang biak sama ini. Jadi pertanyaan saudara kan banyak, pertanyaan saudaraku belum saya angkat. Istilahnya antrilah. Nah, ikuti aja apa yang saya jelaskan saudaraku insya Allah. Kalau memang ada yang masih canggung, yang masih bingung atau bimbang, tolong tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya berikan penjelasan secara merinci. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali mulai Saban sampai Merauke.